Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalibatur, yang saya hormati rekan Dewan Guru serta Tendik SD Negeri Kalibatur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipresentasikan oleh beliau Yanti SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan berkah kepada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kalibatur kepada Ibu Ari Kusmiati SPD SD dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Puji selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tendik SD Negeri Kalibatur. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat bersama untuk menghadiri kegiatan diseminasi penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 SD Negeri Kalibatur, yaitu Bu Yanti SPD. Seperti kita ketahui bahwa sekolah merupakan salah satu tempat berkembangnya atau bertumbuhnya karakter-karakter yang nantinya akan bisa menjadi suatu budaya positif yang bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalkan dari dalam kelas melalui kesepakatan-kesepakatan kelas yang kemudian akan bisa lebih diluaskan lagi ke dalam lingkup sekolah sehingga dapat menjadi suatu budaya positif yang dapat tentunya pasti akan mendatangkan banyak manfaat, khususnya bagi pengembangan karakter di sekolah tersebut. Untuk dalam hal ini nanti akan disampaikan lebih lengkap oleh Ibu CGP hebat kita. Silakan untuk tempat dan waktu dipersilakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ari Kusmiati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalibatur. Selanjutnya yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti SPD dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Yanti SPD dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Puji Nur Asih yang sudah membawakan acara dengan begitu hebatnya, juga kepada Bu Kepala Sekolah tadi yang sudah memberikan sambutan dan motivasi Ibu. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalibatur serta rekan-rekan Dewan Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Kalibatur, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita sudah diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya akan berpantun. Bapak Ibu boleh bilang apa ya kalau pantun? Ya, berarti pada fokus ya.
sudah siap? Ambil mangga dengan galah. Kalau semangat. Ambil mangga dengan galah. Diambil paman berbadan kekal. Mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, yang penting bahagia ya. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia tentunya. Adapun tujuan diseminasi kita pada siang hari ini yang pertama untuk pemahaman, nanti diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini bisa memahami makna dan konsep budaya positif. Kemudian diharapkan juga nantinya bisa melakukan penerapan. Bapak Ibu guru bisa menerapkan bersama budaya positif di SD Negeri Kalibatur. Kemudian nantinya ada bagian evaluasi dan konsisten diharapkan Bapak Ibu guru berbagi pengalaman dan saling mengevaluasi penerapan budaya positif. Ya, ice breaking. Boleh berdiri dulu. Ya, semuanya boleh berdiri, silakan. Nanti kita ikuti bersama. Ini ada senam otak. Siang kita senam otak.
sama saya juga. Oke, boleh tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2-nya kanan kiri. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, berarti konsentrasi ya. Oke, kita masuk ke materi di konsep inti budaya positif. Ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah tentang pertama tentang paradigma perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua kita belajar tentang disiplin positif. Yang ketiga kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang terakhir nanti akan kita tutup dengan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Pastinya Bapak Ibu guru sudah hafal karena ini sudah sering dinyanyikan dan disampaikan ke anak-anak. Betul apa betul? Betul. Ya, untuk mengingat kita nyanyi boleh. Ya. Sepertinya di forum ini ada yang suka menyanyi. Boleh dipandu Pak Rudi. Berdiri Bapak Ibu. Berdiri. Oke, siap. Ya, sambil bergerak Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Kasih apa? Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan di miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa semua kritik dan membuat rasa bersalah itu nanti mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi. Nah, di sini ada tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon melawan teori kontrol ini adalah tentang pandangan tentang dunia. Kita akan lihat perbedaannya
di stimulus respon tentang dunia yang di sebelah kiri dan stimulus respon teori kontrol tentang dunia di sebelah kanan. Pertama, dibandingkan di realitas. Di realitas atau kebutuhannya itu kita sama kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu realitas atau kebutuhannya itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang seharusnya sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Mau itu perilaku buruk ataupun baik, itu semuanya punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai contohnya sebagai murid. Murid itu yang mengontrol bukan gurunya, tapi diri mereka sendiri. Kalau selama ini kita berpikir murid itu mungkin murid atau orang murid berpikir bahwa dia dikontrol oleh guru, tapi sebenarnya mereka punya kontrol sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir itu menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Di sini ada tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang punya tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta nantinya memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Kalau selama ini kan kita seringnya mendisiplinkan siswa dengan iming-iming reward, imbalan, entah itu rewardnya berupa pujian dan lain-lain, itu kan juga berupa reward, atau dengan ancaman. Nanti kalau misalkan kamu tidak disiplin, nanti nilai kamu akan diturunkan atau seperti apa. Nanti itu di anak itu akan seperti hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilakunya itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini lebih jelasnya disiplin positif itu tidak berhubungan dengan kepatuhan dan juga tata tertib ataupun hukuman. Disiplin positif ini membuat seseorang bertindak sesuai dengan nilai kebajikan dan berasal dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar diri kita. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini disepakati dan diyakini bersama seperti nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila atau lainnya. Adapun nilai-nilai kebajikan tadi sudah dijelaskan, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, ini ada tentang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila.
Boleh dibacakan, siapa yang mau membacakan? Saya agak beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kasih apa untuk Bu Leli? Dikasih W, kasih O, Kasih W, Bu Leli. Kasih apa untuk Bu Leli? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, profil pelajar Pancasila ini ada nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada nilai berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Kemudian ada nilai kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada nilai apa? Siapa lagi yang mau membacakan? Pak Bagus. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Kasih apa untuk Pak Bagio? kasih W, Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Ada keterampilan hidup dapat dipercaya. Pastinya kita punya kemampuan itu. Lurus hati, pendengar aktif, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu punya tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Itu namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, pastinya manusia itu butuh bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan apa? Makanan. Terus? Dan kesehatan. Ada makanan tapi nggak ada pakaian, bisa hidup? Tidak. Ada makanan, pakaian tapi nggak ada tempat tinggal? Bisa. Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan, nggak ada kesehatan. nggak bisa. Ya, tidak bisa karena ya minum obat itu kesehatan, sakit bisa dicegah dengan minum obat. Lebih bagus lagi dijaga, Pak. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua ini adalah kasih sayang. Siapa yang butuh kasih sayang? Kasih sayang, betul. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini adalah tentang harga diri. Kalau seseorang udah dilukai harga dirinya gimana Bapak Ibu? Kecewa. Kalau udah kecewa? Halus. Iya betul. Sakit hati. Ya sebisa mungkin kita menjaga harga diri kita dan juga harga diri orang lain dengan saling menghargai. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan. Kita butuh itu juga, yaitu di mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Butuh senang kenapa boten? Betul. Butuh humor? Betul. Gimana kalau hidup tanpa humor? Hampa. Butuh tertawa? Coba lihat di sebelah kanannya.
Ya, di kebutuhan kesenangan ini ada bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Memang kita sehari-hari itu butuh humor dan tertawa. Adapun motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, motivasi dari dalam diri, itu motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik atau dari luar diri kita. Yang pertama yang warna hijau, ini motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik ini adalah dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibarat kata ini berprinsip, gitu. Kalau kita sudah punya prinsip, maka apapun yang terjadi di luar, kalau tidak sesuai dengan prinsip kita, pasti menurut kita akan tidak benar. Tapi kalau sesuai dengan prinsip kita, ya menurut kita benar. Itu menurut kita, belum tentu menurut orang lain, karena itu motivasi intrinsik. Ada pertanyaan, siapa yang mau membacakan? Baca pertanyaan. Maju-maju biar terlihat. Menurut Bapak Ibu Guru, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Jelaskan. Mau jawab? Tidak. Ya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Motivasinya ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan, kira-kira dari ketiga ini yang memotivasi murid-murid di kelas Bapak Ibu yang mana? Monggo. Ini yang 1, 2, 3. Yang kedua, Bu Yandi, Yang bacakan. ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid saya mengerjakan tugas, dia terobsesi ingin mendapatkan nilai 100 agar mendapat reward atau 1 bintang dari Bu Guru. Ya mungkin kalau nggak ada bintang dari Bu Guru, mereka asal-asalan seperti ini. Ya, beri tepuk salut. Jempol kiri, 2 jempol. Salut. Tepuk tangan. Kurang briefing ya. Iya, menurut Bu Puji itu tadi motivasi di kelasnya untuk peserta didiknya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, memang itu sering digunakan ya Bu ya, untuk agar nantinya anak semangat. Mungkin dari kelas lain ada yang berbeda. Apakah semuanya untuk mendapatkan imbalan? Ya, gimana Pak Supri? Kalau saya pernah mencoba itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya takut untuk dihukum, anak nyabu, tapi karena terpaksa kayak gitu Bu. Oh iya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk. Ya, ada juga tadi katanya untuk menghindari hukuman. Ya, ini kadang kita temui juga ya di kehidupan kita di sekolah. Ada anak-anak yang punya motivasi itu untuk menghindari hukuman. Kira-kira di motivasi yang ketiga ada nggak Bapak Ibu menemukan ini? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mulia sekali ini. Belum pernah? Ya, jaraknya semoga kita harapkan ke depannya kita akan menemui murid-murid yang punya motivasi yang ketiga.
ini motivasi yang paling juara sebenarnya, tapi susah ditemukan karena motivasi intrinsik ini memang harus orangnya punya kesadaran diri, kayak gitu. Kita lanjutkan ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin selama ini kita sering menggunakan hukuman, kita sering menggunakan konsekuensi, tapi jujur setelah yang restitusi ini saya baru bertemu di pendidikan guru penggerak. Jadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi serta restitusi. Yang hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, seperti disebutkan Pak Supri tadi, kalau mau menghukum murid ya sudah pada saat itu hanya guru yang menghukum murid tanpa muridnya mungkin melakukan pembelaan diri, begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Di sini ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa. Nah, di bagian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di restitusi itu ada yang namanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Tadi kita sudah belajar perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, tentukan mana konsekuensi dan hukuman. Kita baru bahas dua ya. Saya buka lagi untuk konsekuensi dan hukuman. Hukuman tidak terencana, konsekuensi terencana. Hukuman murid tidak tahu, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Hukuman bersifat satu arah, kemudian hukumannya fisik. Kalau konsekuensi, guru selalu memonitor siswa. Dari dua materi ini kita akan cari atau tentukan bersama. Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena datang terlambat. Konsekuensi karena nggak ikut pemanasan. Karena nggak ikut pemanasan. Jadi hukuman apa konsekuensi nih? Hukuman. Karena ini kayaknya juga satu arah ya. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Iya, terlihat perbedaannya di sini terencana. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, di sini juga terencana. Ada satu lagi di sini, dihukum penghargaan. Penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Alfie Pohen. Di sini dihukum penghargaan. Di sini mematikan kreativitas. Kalau kita dikasih penghargaan, ini kita bisa mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, kemudian mengurangi motivasi intrinsik siswa.
Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan jika saat berjalan di ruang guru sambil membawa gelas, tiba-tiba ada murid masuk ke ruang guru sambil berlari sehingga tidak sengaja menyenggol gelas yang Anda bawa dan memecahkan gelas? Apakah Anda akan membiarkan murid tersebut membayar harga gelas yang dipecahkan? Kira-kira gimana nih Bapak Ibu kalau menemui kasus seperti ini? Ada yang nyenggol gelas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan. Apa perlu saya dor? Perlu saya dor, Pak? Ya, silakan. Ya, kalau sebagai guru siswa kita tidak sengaja menyenggol gelas yang kita bawa. Sepertinya tidak etis kalau kita meminta ganti rugi, meminta siswa itu membayar. Ya, karena kita tahu siswa itu ya anak kita sedang belajar dan itu merupakan sebuah ketidaksengajaan. Jadi kalau menurut saya tidak akan membiarkan murid tersebut membayar gelasnya. Paling konsekuensinya hanya dibersihkan, itu saja. Ya, terima kasih. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren, tepuk tangan. Iya, menurut Bu Besa tadi, dan ini kayaknya sering ditemui juga ya, anak-anak tidak sengaja melakukan kesalahan. Kalau di sini kesalahannya ini menyenggol gelas sehingga pecah, tidak mungkin kita sebagai seorang guru itu tega untuk ibaratnya meminta ganti rugi ke anak. Ya, paling kita berikan konsekuensi untuk membersihkan ya Bu ya tadi ya, untuk mereka belajar bertanggung jawab terhadap kesalahan mereka. Tapi bukan berarti mereka harus mengganti barang itu. Kemudian di yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah pendekatan mencapai disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga digunakan untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang terbaik. Pada restitusi kita berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi itu bersifat menguatkan. Yang jadi pertanyaan, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau yang akan Bapak Ibu guru lakukan, mengkritik dan mendiamkannya. Jadi di sini ada 5 pilihan. Sebagai seorang guru, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Monggo, boleh bergantian. Pilih salah satu. Sebagai seorang guru, kalau muridnya salah, apa yang akan Anda lakukan dari kelima ini? Ya. Yang saya akan lakukan yaitu mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ayo, boleh ke sebelahnya. Menurut Bu Endang, tinggal pilih. Menurut saya
bertanya padanya, kenapa kamu melakukannya sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya, sebelahnya silakan. Ternyata dua saja udah beda. Ya, menurut saya menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ya, silakan. Menurut Bu Mesa. Menurut saya yang bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oke, Pak Rudi, monggo. Saya sama seperti Bu Mesalina, saya bertanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Ya, Bu. Ya, silakan. Kalau saya sama dengan Pak Rudi sama Bu Mesa, yang bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oke, Bu Widi. Menurut saya sama juga, yang bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu Ya, lakukan? hidup. Berarti itu. Hidup, ya. Boleh sebenarnya mungkin ada perbedaan. Mengkritik dan mendiamkan. Kalau saya menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ternyata kita sebagai seorang guru, kita punya berbagai respon terhadap kesalahan anak. Ada yang menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Ada pula tadi yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Terus tadi ada yang bilang, mana ini yang mengkritik dan mendiamkannya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu melihat 5 ini, manakah yang paling bijak untuk kita lakukan kepada siswa kita? Apakah mengkritik dan mendiamkannya? Lah, mau selanjutnya diam-diaman ya wis bubar. Yang pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ya? Iya, nanti kita keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa bentuknya. Boleh dibaca. Keyakinan, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, terima kasih Bu Puji. Di sini tadi sudah dibacakan oleh Bu Puji tentang keyakinan kelas dan juga sifat-sifatnya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Jika guru sebagai penghukum, maka dia akan berkata hormat pada bendera selama 1 jam kepada siswa tersebut. Tapi ketika guru menerapkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan mengucapkan, berapa kali sudah diingatkan oleh ibu, kamu selalu saja mengecewakan. Kata kecewa itu nantinya akan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman. Jika guru menghadapi kasus seperti tadi, itu akan bicara, ayo dong ikuti aturan sekolah, sekali ini saja, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, selesai upacara kamu beli atribut di koperasi sekolah ya. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai seorang manajer untuk menghadapi kasus tadi akan bicara, apakah kamu tahu kesalahanmu?
apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini gurunya lagi berpikir. Ya, kita bisa ikut pikir nih. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Kata-kata ini itu mewakili yang mana? Membuat bersalah. Oh ya, kecewa, iya ada kecewa-kecewanya ya. Pembuat merasa bersalah. Kalau yang kedua ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Kemudian yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu guru ya. Iya, teman. Kata-katanya bersahabat banget ya. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum. Oke, di materi yang berikutnya, ini kayaknya materi terakhir ya, segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika kita menyelesaikan masalah siswa atau kasus siswa. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan identitas siswa dengan cara jangan membuat siswa merasa dia sendirian. Ya, misalkan siswa salah, dia misalkan tadi tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Kita sebagai guru bisa bilang, mungkin wajar kamu melakukan hal seperti itu. Nah, itu saja kan sudah di siswa itu langsung, oh iya, Bu Guru, kata Bu Guru berarti ini wajar. Ya, nah di tahapan yang kedua ini kita sebagai seorang guru harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita tunjukkan kesalahannya itu di mananya atau di ucapan apanya, sehingga nanti siswa benar-benar paham tentang kesalahannya. Kemudian yang ketiga, di sini tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu bisa jadi keyakinan kelas, bisa jadi keyakinan diri sendiri. Setiap orang pastinya punya nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut dalam tahapan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu nggak apa-apa, salah itu adalah bagian dari proses belajar. Contohnya, ucapan ketika kita menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, nak. Yang kedua, tidak ada yang manusia yang sempurna. Nah, murid kalau udah dibilang kayak gitu kan bombong kayaknya. Meskipun salahnya bunga apa ya, selalu bombong. Bapak dan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kata-kata ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi pada kasus siswa. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang
yang bisa digunakan pada tahap validasi tindakan yang salah? Yang pertama, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini kan siswanya ditanya, kamu pasti punya alasan. Nah, di sini nanti alasannya kita cari. Kalau misalkan kita sebagai guru kan kadang hanya mendengar cerita dari salah satu pihak. Nah, di tahapan validasi tindakan yang salah ini, nanti bagaimana kita caranya untuk sampai menemukan alasan siswa melakukan hal tersebut atau kasus tersebut. Tahapan yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Di sini Bapak Ibu bisa mengatakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan diri dari masing-masing siswa. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi? Ada yang udah pernah? Pernah ya? Bagaimana pengalamannya? Boleh diceritakan? Bu Rosa, silakan. Ya baik, saya akan mencoba berbagi masalah bukan ya, berbagi pengalaman tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi salah seorang siswa di kelas saya itu ada yang beberapa kali terlambat datang ke sekolah. Jadi pembelajaran sudah dimulai, dia itu baru masuk kelas dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Kemudian saya ajak ngobrol ya Bu, saya ajak ngobrol. Yang pertama tentunya kita tanyakan dulu apa yang sudah dilakukannya tadi. Kemudian setelah dia menyadari dia itu melakukan kesalahannya apa, ya ini saya datang terlambat Bu. Nah datang terlambat, nah itu kamu tahu nggak itu merupakan merupakan sebuah kesalahan atau bukan? Dan dia ternyata menyadari kesalahannya. Lalu saya tanya, kenapa kok kamu datang terlambat? Pasti kan ada penyebabnya ya. Kemudian dia menjawab bahwa dia itu sering bermain HP, bermain games itu sampai larut malam, sehingga dia belum cukup tidur. Jadi posisi pagi hari itu dia yang seharusnya bangun itu masih ngantuk. Yeah. Akhirnya dia bangun siang meskipun sudah dibangunkan oleh orang tuanya, tetapi karena masih mengantuk sehingga beberapa kali dia terlambat datang ke sekolah. Nah setelah menanyakan alasannya, kemudian saya tanya keyakinan yang di kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa lain. Sebaiknya bagaimana kalau misalkan sesuai dengan keyakinan kita untuk kedatangan itu bagaimana, baik siswa maupun guru harusnya datang sebelum pelajaran dimulai Bu, paling tidak jam 7 kurang 10 sudah di sekolah, datang tepat waktu, datang sebelum pelajaran dimulai atau sebelum berbunyi. Nah berarti nanti kedepannya bagaimana, apakah ingin memperbaiki atau masih tetap ingin tetap mau main game sampai larut malam sehingga kurang tidur sampai terlambat ke sekolah atau bagaimana, seperti itu. Ternyata saya mau tidur lebih awal Bu, tidak bermain game sampai larut malam sehingga saya bisa bangun lebih awal, kemudian bisa berangkat sekolah tidak sampai terlambat. Seperti itu Bu Yanti, pengalaman yang saya alami di kelas saya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Leli. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren.
betul-betul menerapkan segitiga restitusi pada siswa sehingga siswanya merasa dihargai, gitu ya Bu. Meskipun salah, namun kita sebagai guru kita mencoba untuk masuk ke ininya anak ya, sehingga anaknya merasa lebih dihargai. Nah, Bapak Ibu, sebelum di sini nanti ada satu contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya buat kemarin ya, meskipun entahlah videonya seperti apa ya, nanti kita tonton saja. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Ada yang mau ice breaking ke depan? Silahkan memandu ice breaking. Ya, Bu Mesa, silakan. Siapa? Pak Rudi, ya monggo Pak Rudi. Ya, ice breaking satu Pak Rudi. Speaking apa ya? Oh ya, ya ini konsentrasi aja ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang kata tepuk berarti nanti tepuk ya. Kalau tidak ada kata tepuk berarti tidak tepuk ya. Oke, siap. Ini untuk konsentrasi. Tepuk 1, 2. Ulangi. Tepuk 2, tepuk 3, 2, 1. Ya, ulangi. Tepuk 2, tepuk 3, 4. Oke, iya. Ini sudah itu. Atau ada lagi nih, Pak Ibu? Ya tunggu semangat aja lah ya, yang dandan di begitu ya. Iya oke. Oke, moga Bapak Ibu berdiri. Ya, biar tidak ngantuk. Ini yang tepuk semangat yang versi 2. Oke, Pak Oki. Nanti yang semangat. Oke. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dum dum dum. Dan ding ding ding. Dum dum dum. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, alhamdulillah menyegarkan di kala siang hari ini. Sekarang saatnya kita nonton. Ya, kasus yang saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi kemarin, kebetulan di kelas 6 ini saya punya murid namanya Yasmin. Nah, pada hari Senin dia datang terlambat ke sekolah. Dia datang tepat saat pengibaran bendera, artinya dia sudah terlambat. Yasmin berdiri di belakang barisan teman-temannya. Yasmin sudah melanggar peraturan sekolah dan keyakinan kelas dengan datang terlambat. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tidak mestinya
Yasmin datang terlambat nggih? Ibu. Iya. Kira-kira Yasmin merasa bagaimana kalau terlambat? Tidak nyaman. Pastinya seperti Bu Guru juga pernah terlambat dan tidak nyaman juga. Kira-kira Yasmin terlambatnya kenapa ya? Karena ada urusan. Oh, ada urusan. Urusannya apa Yasmin? Oh, tadi lagi tanggung ya, bantuin orang tua. Ibu Dona juga, ibunya Yasmin lagi sakit tadi ya. Oh iya, berarti tadi kamu bantuin orang tua dulu, jadinya kamu terlambat. Oh, ya nggak apa-apa ya, yang namanya membantu orang tua itu kan bagus ya. Cuma memang untuk datang ke sekolah harus selalu tepat. Oke. Nah, Yasmin, kira-kira Yasmin kan sama Bu Guru kemarin di kelas 6 kan sudah membuat keyakinan kelas ya, pas hari Jumat ya. Dan Yasmin, kira-kira kalau Yasmin terlambat, sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas 6? Tidak. Tidak. Oh, harusnya bagaimana kalau di keyakinan kelas 6? Harus tepat waktu. Iya, harus datang tepat waktu, maksimal jam 7 sudah berada di sekolahan. Kalau kemarin sudah Bu Guru jelaskan, pas kita buat keyakinan yang namanya datang ke sekolah itu harus lebih awal ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga nanti ketika mau belajar sudah siap. Iya. Kira-kira Yasmin, tadi kan Yasmin sudah ingat tentang keyakinan kelas 6 bahwa kita harus datang tepat waktu atau juga malah bahkan lebih awal. Nah, kira-kira bagaimana cara yang bisa Yasmin lakukan agar tidak terlambat lagi? Oh iya, bangun lebih awal ya. Betul, kalau kita bangun lebih awal insya Allah semuanya akan selesai sehingga Yasmin bisa ke sekolah tepat waktu. Iya, berarti mulai besok Yasmin bisa bangun lebih awal ya. Iya, dan Ibu doakan semoga ibunya Yasmin cepat sembuh ya, sehingga nantinya Yasmin bisa lebih awal lagi datang ke sekolah, bisa siap untuk ke sekolah sehingga nanti bisa ikut upacara, bisa mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Ya, Yasmin ya? Ya. Iya. Terima kasih Yasmin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin. Saya dari SMP Negeri Kalibatur. Saya kelas 6. Saya habis diskusi sama Bu Guru. Ya, saya ke sekolah datang lebih awal dan bangun lebih pagi. Jadi saya menyiapkan barang-barang atau buku yang saya mau bawa. Tadi diskusi tadi menyenangkan loh. Oke, makasih Bu Guru. Bye-bye. Jadinya paginya bagaimana? Kesiangan. Masya Allah, jadinya kesiangan ya? Iya. Pastinya setiap orang sih pernah kesiangan ya. Guru juga pernah masuk sekali kesiangan. Tapi kira-kira menurut Rizka, kemarin kan Rizka tidak ngabari Bu Guru, gitu. Jadi Bu Guru bertanya dengan teman-teman, tapi teman-teman tidak ada yang tahu. Nah, ini malah Bu Guru jadi ini Rizka sedang kenapa, sedang sehat apa tidak, tapi ternyata kesiangan. Oh. Nah Rizka, kira-kira dari Rizka kesiangan ini alasannya tadi kan karena ini ya kesiangan ya, jadinya membolos. Nah kira-kira mau kalau membolos
kita harus belajar setiap hari sekolah, kemudian harus datang tepat waktu, tidak boleh membolos. Kemudian jika Rizka ada kepentingan atau Rizka sakit, itu boleh nggak berangkat, tapi Rizka harus kabari dulu. Kemarin di paguyuban juga sudah disampaikan. Kemudian ketika kita menyusun keyakinan kelas, juga Bu Guru sudah menyampaikan bahwa misalkan ada yang sakit atau izin, itu silakan boleh lewat surat ataupun japri ke Bu Guru. Dilola kemarin Rizka enggak ya? Iya. Bisa. Lain kali berarti harus bagaimana? Minta izin. Minta izin. Nah, kira-kira dari membolos ini yang kemarin Rizka lakukan, kira-kira bisa nggak sih dicari jalan keluarnya? Bisa. Bagaimana menurut Rizka? Tidak tidur terlalu malam, bermain HP secukupnya. Iya, jadi nggak boleh tidur terlalu malam ya. Anak sekolah tidur jangan terlalu malam. Terus HP-nya dibatasi secukupnya saja. Kalau lagi asik main game ya dilihat jamnya. Kalau jamnya sudah menunjukkan jam 8, bagi anak sekolah sudah waktunya tidur. Jadi nanti paginya sudah siap untuk sekolah. Kira-kira Rizka besok bisa apa tidak melakukan itu? Tidak. Bisa melakukan bisa tepat waktu? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Berarti mulai besok dan seterusnya Rizka harus tidur lebih awal, kemudian jangan main HP terlalu lama, terlalu malam, sehingga besok paginya Rizka bisa sekolah dengan tepat waktu. Kemudian jika suatu hari Rizka sakit atau mungkin ada kepentingan dengan keluarga, silahkan ngabari Bu Guru. Izin nggih? Iya, japri boleh, lewat surat boleh nggih? Iya, jadi terima kasih. Rizka boleh kembali lagi ke kelas ya? Iya Bu. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rizka dari kelas 6 SD Negeri Kalibatur. Tadi saya habis berdiskusi dengan Bu Yati karena saya bolos sekolah, tidur terlalu malam, bermain HP. Sekarang saya jadi tahu ternyata kita harus membatasi bermain HP dan juga tidur lebih awal. Terima kasih Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu tadi adalah video tentang penyelesaian sebuah
sebuah kasus menggunakan segitiga restitusi. Di situ tadi sudah saya tuliskan bagian mana ketika saya menstabilkan identitas, kemudian bagian mana ketika saya tahapannya apa tadi Ibu? Validasi tindakan, kemudian di bagian terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah materi terakhir saya. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas sama boten? Jelas. Kalau jelas, nanti saya akan membagikan sticky note. Bapak Ibu silakan menyiapkan pulpen. Kemudian nanti menuliskan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu. Kemudian tuliskan juga apa yang Bapak Ibu dapat atau Bapak Ibu ingat dari semua yang saya sampaikan dari awal hingga video ini. Silakan tuliskan perasaan Bapak Ibu. Apakah hari ini rasanya panas atau gimana? Senang atau bahagia? Kemudian tuliskan sedikit tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Nanti kalau sudah boleh dituliskan di papan refleksi yang disediakan di depan ini. Kalau ada yang udah, monggo boleh nyambi pipil ditempel. Boleh, silakan. Yang monggo. Sepertinya tulisannya panjang-panjang sekali ya. Perasaan saya senang, saya jadi paham tentang segitiga restitusi. Bravo. Bahagia, saya jadi paham cara bagaimana menyelesaikan masalah dalam kelas. Jadi tambah ilmu tentang pemahaman segitiga restitusi. Perasaannya senang belajar tentang budaya positif. Dari materi yang dipaparkan saya menjadi tambah ilmu dan menjadi masih bagaimana? Menjadi tahu banyak. Iya. Bu Endang, silakan Bu Endang bantu baca Bu Endang. Yang bawah ini tinggal 4 Bu. Nih dari sini tambahkan lagi. Perasaan saya hari ini bahagia. Pada diseminasi ini saya banyak belajar tentang budaya positif. Senang karena jadi tahu paham tentang segitiga restitusi.
Senang dengan penjelasan yang sudah disampaikan. Saya jadi tahu tentang segitiga restitusi. Saya jadi paham bagaimana menasehati murid tanpa menyakiti hatinya. Saya merasa senang dengan materi yang disampaikan dan menambah pengetahuan dan wawasan tentang segitiga restitusi. Terima kasih Bu Endang, beri tepuk tangan untuk Bu Endang. Oke, ini yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun. Pergi keluar tidak pamitan? Pulang-pulang sudah malam. Terima kasih, saya haturkan dari hati yang paling dalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya selesai ya Bu ya? Ya, saya tutup dari saya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya ke moderator, Bu Buci, silakan. Terima kasih kepada Bu Yanti SPD yang telah memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.